Sebagai petani padi, tidak luput dari rasa was-was, terutama di saat kita mengharapkan hasil yang maksimal. Musuh utama petani padi selain penyakit tentunya juga hama, salah satunya yaitu hama wereng coklat. Hama jenis ini yang paling berbahaya dan merugikan kita para petani. Untuk mengantisipasi hal tersebut, admin mempunyai 9 trik jitu atau cara paling ampuh membasmi hama jenis wereng. Berikut ini adalah 9 trik jitu penyemprotan hama wereng coklat paling ampuh dan paling efektif. Yang pertama yaitu, teknik pemilihan pestisida atau racun hama. Pemilihan pestisida ini harus benar-benar tepat sasaran. Penggunaan pestisida yang tidak tepat sasaran hanya akan memperparah tingkat serangan hama wereng dan juga pemborosan tenaga serta uang, maka gunakanlah pestisida yang kerjanya sistemik. Kalau perlu, kombinasikan pestisida yang kerjanya kontak dan sistemik. Kombinasikan pestisida yang kerjanya membasmi telur wereng dan pembunuh wereng dewasa. Tujuannya agar indukannya mati serta telur atau calon anakan hama juga mati. Sebagai contoh, pestisida yang kerjanya sistemik kontak adalah Darmabas dan lain-lain. Sedangkan, pestisida pembasmi telur warang adalah Haplaut, dan lain sebagainya. Contoh pengaplikasian pestisida untuk hama wereng dengan tingkat serangannya termasuk masih ringan yaitu Haplaut dan Darmabas. Sedangkan, untuk tingkat serangan yang termasuk sedang dapat menggunakan Haplaut dan Cronus. Sementara untuk tingkat serangan yang berat atau hampir membentuk spot, sahabat petani bisa menggunakan pestisida jenis Topsin atau Plenum. 2. Jika memungkinkan, sebelum penyemprotan, sebaiknya sawah diairi setinggi mungkin. Hal ini bertujuan agar hama wereng yang terjatuh karena terkena pestisida akan terhanyut dan mati. Selain itu, kita juga bisa melihat jumlah hama yang terjatuh atau mati saat dilakukan penyemprotan. Manfaat pengairan yang tinggi juga dapat menghemat pestisida karena hama yang tadinya di batang akan sedikit bergeser di atas karena pengaruh air yang kita alirkan. 3. Pada tanaman padi yang tidak menggunakan sistem legowo dan tanaman terlalu rapat, ada baiknya dilakukan penyingkapan untuk membuat jalan sewaktu penyemprotan dan membuat ruang untuk menggerakkan nozzle sprayer. Selain memberi gerak ruang, nozzle sprayer juga bertujuan untuk membasmi hama hingga ke batang-batang tanaman padi, karena pada umumnya kelompok-kelompok hama wereng lebih banyak di batang daripada di daunnya. Yang keempat yaitu dengan cara, dilakukan penyemprotan dengan volume yang tinggi serta merata, akan tetapi cara ini sedikit menguras kantong karena penggunaan pestisida mungkin akan terjadi 2 kali lipat dari yang kita butuhkan. Kemudian yang kelima, kencangkan nozzle sprayer sehingga pancaran sprayer berbentuk kabut bukan mancur seperti air kencing. Ini sering kami jumpai di lapangan. Banyak teman petani menyemprot wereng dan hama lain dengan sprayer kendur sehingga pancaran sprayer tidak ngaput tetapi mancur. Tujuan penyemprotan dengan cara kabut yaitu agar merata di sekeliling tanaman padi dan juga agar pestisida yang kita semprotkan tidak menetes dan terbuang sia-sia. 6. Prioritaskan penyemprotan dilakukan pada pangkal batang bukan pada daun bagian atas. Karena pada umumnya hama wereng banyak bertengger di batang padi. 7. Dalam satu hamparan diusahakan penyemprotan dilakukan secara bersama-sama.
Karena penyemprotan bersama-sama atau kita biasa mengatakan spray massal. Hal ini dilakukan agar hama wereng tidak berpindah ke sawah sebelah ketika disemprot. Kemudian yang kedelapan yaitu, pada tingkat serangan hama wereng yang berat dan terasa sulit dikendalikan, sebaiknya penyemprotannya menggunakan mist blower karena akan lebih merata dan lebih cepat. Lalu yang kesembilan, memanfaatkan lebah madu. Serangga kecil ini dapat menghisap cairan tumbuhan dan sekaligus mencegah penyebaran beberapa virus terutama yang menyebabkan penyakit tungroh. Lebah madu atau sejenisnya dapat memakan wereng dan anaknya, dan juga berperan sebagai pemangsa telurnya. Inilah yang disebut musuh alami di dalam pertanian. Akan tetapi cara ini sulit diterapkan karena beternak lebah di pematang sawah tidak akan mungkin kita lakukan. Pemangsa alami ini dapat mengendalikan populasi warang di bawah batas ambang populasi wereng, terutama musim tanam. Demikianlah video kali ini. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya.